berani bersungguh-sungguh, berani berkorban. Nah ini kalau bersungguh-sungguh itu maksudnya bentuknya gimana? Usaha bisnis ada yang mengelola hanya 4 karyawan merasa sibuk. Tapi ada orang yang punya kemampuan sampai 10 pabrik nggak sibuk. Jauh beda. Harus ada upaya-upaya untuk menjaga kelestarian nikmat. Sampai bisa motong bajunya orang yang meninggal. Jadi ilmu laduni aslinya setelah kita melakukan satu amal dengan seksama itu muncul. Makanya banyak orang yang tidak sebanding. Senangnya, hobinya mikir, tapi nanggone amalia nonsen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa, alhamdulillah di kesempatan kali ini kami bisa hadir kembali di channel YouTube ini dengan format acara yang baru. Ya sebenarnya sih bukan hal baru, cuman di channel ini baru ya, yaitu acara bincang-bincang, ngobrol-ngobrol yang mungkin di tempat lain biasa disebut dengan podcast. Saya sendiri sebenarnya belum punya ide ya, judulnya mau apa. Jadi podcast ini mau dikasih merek apa atau judul apa itu saya belum tahu. Jadi mungkin bagi pemirsa yang punya ide bisa kasih masukan, bisa nanti ditulis di kolom komentar. Podcast ini bukan podcast biasa ya. Ini sebenarnya adalah ngaji, belajar. Karena di sebelah saya ini sudah ada seorang kiai, yaitu Kiai Azhadi Baji, yang biasa saya panggil dengan Pak Ye. Assalamualaikum Pak Ye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telepon kabar sehat nggih? Alhamdulillah. Dan karena saya ini juga bukan orang pinter ya, saya itu kurang responsif lah, kurang kalau disuruh ngobrol tiktokan cepat itu saya kurang bisa. Tell me lah katanya. Maka saya juga mengundang. Sebenarnya bukan mengundang, karena ini adalah tempat beliau ini adalah yang punya tempat, yang punya rumah ini. Beliau adalah Ustadz Ahmad Muhajir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi, tapi begini Pak Yai, sebelum kita mulai ya, saya ingin tanya-tanya ini Pak Yai. Iya, boleh. Tentang riwayat profil panjenengan lah, tentang riwayat pendidikan terutama ya. Supaya, karena terus terang saya nggak tahu, dan supaya pemirsa YouTube ini juga tahu lah ya, karena YouTube kan bisa ditonton dari mana saja ya. Jadi kira-kira riwayat pendidikan panjenengan itu seperti apa, dulu sekolahnya di mana, mondok di mana, ngaji sama siapa saja gitu. Silakan. Alhamdulillah, akan saya paparkan. Sebelumnya saya membaca Fatihah dulu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dzurriyyatihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Profil saya dari mulai 7 tahun belajar Al-Quran. Khatam Al-Quran 10 tahun. 10 tahun. Oh ya. Terakhir 10 tahun. Itu kali sinten niku Pak? Ngaji kali sinten niku? Kepada abah saya. Monggo. Monggo niku kene. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Beres. Saya mulai belajar 7 tahun itu belajar makhraj kepada abah saya. Oh, kalih Abah piye-piye. Oh Iya. iya. Mahraj. Berarti Pak Yai dibaji napa? Iya. Oh, nggih. Ngaji. Kemudian 8 tahun belajar Al-Quran. Sampai 10 tahun saya hatam. 10 tahun. Langsung sama Mbah Yai. Ya. Ya sama abah saya. Kemudian saya bergaul dengan santri abah yang mengaji kepada abah. Sampai saya waktu itu hampir hafal takrib. Oh, takrib. Kita fikih Hampir hafal. Takrib itu hampir hafal. Ayo Fathul Qorib. Itu umurnya 11 tahun. Malah. Ini Ya. berarti ngaji di mana itu, Pak? Di rumah abah Di saya. rumah toh, bukan di Gang. madrasah berarti nggih? Bukan di rumah di Gang 1, Gang Masjid, Keranji. Nah, kemudian 12 tahun saya mengikuti pengajian muslimat yang pengajarnya abah saya. Nah, pengajiannya adalah Jalalain, Oh, tafsir. kitab Jalalain. Nah, kalau hadis pakai Duratun Nasihin. Nah, Duratun Nasihin hampir hafal. Terus kajian tafsir banyak yang melekat di benak pikiran saya untuk sekarang menjadi mediator tafsir. Mediator dalam mengkaji tafsir. Itu modalnya itu dari abah saya, dari tafsir Jalalain. Kemudian saya belajar lagi dengan Kiai Haji Raden Jindi Madarij Su'ud kitabnya. Nggih, Mbah Jun ya. Mbah Jun. Wah, akeh tahu sih. Iya. Memang tak undang. Oh, Nggih, sampai. Iya. Kemudian ngaji kepada Mbah Kiai Asli. 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 Oh, nggih. Monggo, Mas. Salam. Masyayikh yang lain, Pak Kiai Muhammadun, Kiai Haji Muhammadun, Bapak Kiai Zawawi, Kiai Haji Zawawi Duret, kepada Bapak Kiai Haji Hafid. Itu pengalaman saya di dalam masalah pendidikan. Kalau masalah normal, formal, itu sampai kepada SPI IAIN yang sekarang statusnya itu aliyah, tamat aliyah. Tamat tahun 75. Tamat pundi niku? di Sekolahan berarti. Pekalongan, Pekalongan. dekat Poses. Grogolan niku napa? Grogolan. Oh, nggih. Berarti mboten mondok ten luar kota, Pak? Kalau di luar kota saya hanya sebatas pasaran Oh, bulan puasa. Nggih. Di Pondok Grogolan dan juga di Pondok Kaliwungu. Kaliwungu. Jadi saya walaupun tidak mondok seperti yang lain, itu mungkin serapannya itu lebih banyak Dari berbagai sumber. dari Kiai. berbagai sumber kiai. Sore ngaji, maghrib ngaji, ba'da isya ngaji, ba'da subuh ngaji, ba'da zuhur ngaji. Kayak nang pondok berarti. Hampir mirip dengan mirip di pondok. pondok. Terkadang jamnya itu lebih lama. Padat. Oh. Lama.
Durasi ngaji lebih lama. Dan juga saya mendekati ulama-ulama yang serumpun famili di Grogolan, serumpun berdialog khusus di Wagean, berdialog khusus di Rawakumbu dia, di Paesan. Jadi pengalamannya insya Allah banyak dari beberapa sumber, beberapa dialog, sampai saya masalah faraid itu baru SMP itu sudah faraid. Sudah belajar faraid. Faraid, masya Allah. Masalah nahwu dari Surubiyah, Amrite, Mutamimah, Alfiyah. Belajar Alfiyah di Kiai Haji Khairon Jaza. Oh, Pak Kiai Khairon. Dan juga belajar Ihya di Kiai Haji Khairon Jaza. Belajar usul fikih. Usul fikih pada Kiai Haji Dimyati Surabaya. Oh, Surabaya. Hitamnya lumak. Saya ditanya oleh Kiai Haji Dimyati, "Nak, kamu kelihatan paling muda, Mak. Paling muda kamu. Kamu sudah belajar takrib?" "Sudah, Pak Yai." "Ya kalau sudah belajar takrib, ya saya mengizinkan untuk belajar usul fikih." Berat syaratnya. Biar urut, Pak ya. Biar urut. Kiai-kiai yang lain itu seperti Dul Muhid, Paisan. Oh ya. Kiai Fahru Razi, Santunan. Sana sudah Lebih dewasa. Usia lebih sudah mulai rintisan pondok, perintis pondok sudah merintis pondok malah. Iya, sudah perintis pondok. Saya masih SMP. Belajar usul fikih. Itu saya berbicara baru sekarang. Dulunya biasa-biasa aja. Biar pemirsa tahu. Kan pembukaan mungkin pemirsa kan ingin tahu tentang profil jenengan. Iya. Cuman ini hanya sekedar istilahnya memenuhi permintaan dari kawan-kawan. Saya sebenarnya nggak mau bicara. Ya semoga bermanfaat. Insya Allah, amin. Ya, untuk penyemangat yang muda-muda. Yang tidak mondok tapi juga supaya punya semangat ngaji seperti itu. Nah ini ngomong-ngomong, ini kitab yang akan kita kaji ini kitab tentang apa ini, Pak? Kitabnya Idhatun Nasiin. Idhah itu syarat, Nasiin itu berjiwa muda. Berjiwa muda. Nasi berjiwa muda. Yang maksudnya bisa dimasuki saran-saran menjadi karakter-karakter yang baik, karakter-karakter yang meningkat, karakter-karakter yang jitu. Itu maksudnya gitu dalam Muqaddimah. Para pemirsa yang saya hormati, kemudian kelanjutannya adalah judul awal. Judul awal adalah Al-Iqdam. Secara maknawi artinya kemajuan. Atau bisa diberi arti berani maju ke depan. Dua ungkapan itu punya kesan orientasi pikir. Kalau berani maju ke depan, otomatis
berani di dalam tantangan-tantangan hidup. Jadi proses untuk menjadi maju, menjadi sifat kemajuan harus berani tantangan-tantangan hidup. Kalau tidak ada keberanian untuk menantang, untuk menangkis dari tantangan, akan tidak muncul keberhasilan yang gemilang, atau bisa jadi kandas karena tidak berani dalam menghadapi tantangan. Itu hanya judulnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqallahul insan. Allah menciptakan manusia. Liyakuna amilan, supaya manusia itu untuk bekerja, berusaha, liwayuhyi, untuk menghidupi dirinya. Sa'yan, berusaha, fi manakibil ardi, di dalam pelosok bumi. Muntafi'an, hale ngalap manfaat, bi khairatiha, dengan kesuksesannya. Daiman, selalu continue fima ya'udu, in dalam apa yang kembali alaihi, kepada insan, wa ala majmu'il ummati, dan kembali kepada umat, bil khairil jami, dengan membawa kesuksesan yang banyak, yang melimpah. Wala yakunu dzalik, dan tidak akan wujud demikian itu illa bil iqdam, kecuali dengan semangat berani maju ke depan, wabadlil juhdi, dan bisa berani untuk pengorbanan, bersemangat berani untuk berkorban. Yang demikian itu keterangan dari kitab ini untuk berani berkorban. Tadi diterangkan bahwa seseorang itu agar berusaha di pelosok bumi ini. Nah, pertanyaannya, apakah ada dalil lah supaya yakin lah kita, ada dalilnya untuk ikhtiar? Manusia secara umum standar, menurut fitrahnya itu pasti mau berusaha secara fitrah. Berarti kalau tidak mau berusaha, fitrahnya error. Fitrahnya error. Jadi ada individu yang error fitrahnya. Fitrahnya error. Nah, kalau memang punya fitrah yang tertanam, tidak error, pasti mau bekerja, mau mencapai kemanfaatan. Jadi kalau dari lahir Allah memberi fitrah. Terkadang fitrahnya itu error, di perjalanan error, tidak mau bekerja. Nah, itu tidak mau berusaha. Sebab-sebab errornya itu kemungkinan itu ada hal-hal itu, kira-kira apa untuk Mas Budi yang muda dan Mas Andri semangatnya supaya tahu kan. Iya. Terkikis mungkin error. Fitrahnya terkikis. Banyak kemungkinan itu dari pergaulan. Pergaulan yang tidak sehat itu mayoritas merusak fitrah. Orang jujur menjadi tidak jujur, pergaulan. Orang berani maling karena pergaulan. Orang melakukan zina karena pergaulan. Yang aslinya tidak kenal, di mana tempatnya nggak kenal,
Karena pergaulan dikenalkan dengan maksiat-maksiat. Oh, Itu error dari Ah. fitrah. salah satu penyebab nanti. Iya. Tadi penanya di mana dalilnya untuk berusaha di pelosok bumi. Itu dalilnya Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Itu dalil untuk menjelajahi dalam tema untuk memperoleh keuntungan, kemanfaatan, kemaslahatan untuk menggali kekayaan yang terpendam, menggali kekayaan yang belum dikelola. Itu dalilnya ini. Di dalam kata zalul itu apa? Menurut tafsir, linatun yusahilu alaikumus suluk fiha. Di dalam jalan yang mudah dilewati. Yusahilu alaikum. Untuk melewati sampai tujuan itu jalannya mudah. Yusahilu alaikum fiha. Mudah. Tidak terjal. Jalan yang ditempuh mudah dan lancar. B. Jalan yang ditempuh mudah terjangkau. C. Jalan yang ditempuh tidak terputus. Jalan yang ditempuh aman. Jalan yang ditempuh legal. F. Kendaraan yang dipakai punya SIM atau paspor. G. Lokasi yang dituju strategi. H. Daya beli masyarakat, jual beli masyarakat tinggi. Penduduk ramai putaran uang pesat. Lokasi hak milik resmi. Mudah mendapat informasi yang menguntungkan. Kemudian mendapati pakar yang peduli memberi solusi. Itu akan banyak memperoleh keuntungan, kesuksesan. Itu berarti termasuk ke luar negeri juga Pak ya? Bisa. Soalnya kan kalau di sini itu kan kadang kalau jadi TKI itu kayak gimana gitu maksudnya. Bisa. Padahal itu anjuran dari Al-Quran. Ya. Artinya termasuk ke luar negeri kan? Iya. Termasuk. Famsu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Lafal jelang terakhir wa kulu mir rizqi. Makanlah dari rizkinya. Huruf wawu bermakna ma'a. Misalnya kita mendapatkan pakar yang peduli memberi solusi. Solusi diterima oleh penanya. Sehingga pemikiran ada gambaran rezeki. Apalagi sekarang bisa langsung ngepil bisa cair. Apa wahulu rizki. Dari solusi orang yang benar-benar memberi kebaikan dalam solusi itu kita bisa dicerna, apalagi sudah punya alat, sisan hubungi, sisan sisan langsung jual beli, langsung bayar. Maka di dalam jelang akhir ayat wakulu rizqi. Tapi jangan lupa wa ilaihi nusyur, kita akan kembali kepada Allah. Maaf ya, ini kembali ke judul tadi Al-Iqdam, semacam berani. Ini makna berani itu penjelasannya lebihnya bagaimana? Apakah ada batasannya gitu? Ya, berani
itu ada batasannya. Contoh dalam ayat. Contoh dalam ayat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kepada manusia, kepada hambanya kecuali dengan kemampuannya. Jadi batasan-batasan itu kemampuan, bukan keinginan. Kemampuan bukan keinginan. Itu keberanian ini berarti tetap ada batasan, tidak berani ngawur lah istilahnya. Tidak, karena misalnya dalam bisnis berani sampai duel itu salah. Keberanian yang salah. Berani menghadapi tantangan kok sampai duel itu berani yang salah. Berarti itu pribadi masing-masing juga harus punya nilai ukur sendiri. Iya, punya ukur sendiri. Tidak menyalahi aturan-aturan hukum lah. Ya, termasuk tidak, itu. Ya, tidak kriminal. Berani tidak berdampak kriminal. Khawatirnya kan kalau makna berani Mas Budi karo aku kan asal lo terus khawatirnya kan kuwi. Ternyata meskipun berani tapi tetap dalam koridor aturan yang benar. Jadi tuntutan Tuhan adalah kemampuan, bukan keinginan. Kemampuan. Kemampuan. Sebatas kemampuan itulah Allah memberi taklif. Terkadang manusianya belum sampai titik standar kemampuan sudah menyerah. Nah itu kesalahan juga. Cara mengetahui batas diri itu agak susah Pak Yai. Ya. Untuk menggambarkan yang real dulu, yang real. Kalau itu kan dicerna masih abstrak. Gambaran umum lah. Yang real misalnya loncat tinggi. Itu perusahaan loncat tinggi. Kok sudah sampai titik kemampuan, tingginya sekian. Itu yang dimaksud la yukallifullahu nafsan illa usaha, gambarannya yang real gitu. Misalnya loncat jauh, berapa kejauhannya dari individu, individu yang sebagai pelaku, nah itulah sekian. Maka dari beberapa figur itu kemampuannya beda. Kemampuannya beda. Maka untuk usaha bisnis ada yang mengelola hanya 4 karyawan merasa sibuk. Tapi ada orang yang punya kemampuan sampai 10 pabrik nggak sibuk. Kemampuan itu jauh beda. Yang satu karyawan 4 gelintir itu merasa sibuk, luar biasa. Tapi ada yang kemampuan 10 sampai 20 pabrik santai. Gak sibuk. Itu berarti apa itu? Menunjukkan apa? Menunjukkan kemampuan. Tingkat kemampuan individu berbeda-beda. Nggak harus sama berarti Pur. Dalam memanage. Ojo kakek nyawang wong. Dalam manajemen berarti Pak ya? Iya, dalam manajemen. Iya, memang. Ini ada lagi Pak Yai. Tadi kan untuk seseorang untuk siap maju itu kan ada. Tadi saya catat ini ada 3 faktor. Berani bersungguh-sungguh, berani berkorban. Nah ini kalau bersungguh-sungguh itu maksudnya bentuknya gimana? Bersungguh-sungguh semangat yang berkobar-kobar. Itu yang di targetnya berkobar-kobar. Tapi juga mungkin kan harus punya kontrol, ada batasan juga bersungguh-sungguh kan? Iya. Kesungguhan itu juga harus terkontrol. Misalnya lawan
si pelaku kok menjadikan fatal, jangan. Jangan menjadikan fatal, jangan. Dalam fikih itu la dororo wala diror. Itu aplikasinya maknanya apa itu Pak? Nanti Tidak boleh memberi kemadharatan kepada lain dan dirinya sendiri tidak boleh madharat. Terus untuk tadi yang siap berkorban itu berarti apa? Yang dimaksud siap berkorban, kepentingan-kepentingan di luar jenjang yang menghasilkan harus ditinggal. Misalnya kita sudah jelas kalau ini hasil produksi saya kirim akan mendapatkan uang. Keinginan orang yang demikian itu belum tentu sesuai dengan cita-cita. Harapan. Misalnya orangnya berbelok kepada main doro, main burung doro, merpati itu ya, merpati, sehingga tidak terkirim. Nah itu harus dikorbankan, harus dikorbankan. Berarti dalam hal ini pengorbanan bukan cuma mengorbankan harta, tapi juga gampangnya hobi juga harus ditinggal. Makna harus demikian. Misalnya ada sesuatu yang menjadi idaman, ternyata idaman itu bertolak belakang dengan tujuan keberhasilan, itu harus ditinggal. Ya. Berarti intinya juga harus bisa menyampingkan keinginan-keinginan. Iya. Menahan diri lah. Menahan diri. Nah itu ada semacam kiat-kiat doa apa enggak itu Ayai? Untuk itu kan tadi secara lahiriah, motivasi secara lahiriah. Itu apakah ada semacam doa, redaksi doa dari Nabi itu? Untuk memperoleh kekuatan itu harus memperbanyak la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Untuk kekuatan. Minta kepada Allah supaya diri hamba yang memohon itu memperbanyak la haula. Bisa berinteraksi, bisa mengolah, bisa dapat kekuatan batin, kekuatan zahir, itu la haula. Maka terjadi orang mau kerja setar, perutnya mules, mau setar lagi mules. Nah, kapan hasilnya kalau tidak ada kekuatan? Itu terjadi. Orang mau kerja, kalau mau mulai setar, mules. Ada lagi yang mau mulai pusing. Ada. Kalau memperbanyak itu, istilah memperbanyak itu kan agak bingungin lah kalau saya. Apakah ada jumlah atau cara-cara tertentu atau pokoknya banyak lah, itu tak terbatas atau tahapan dari arti la haula, tidak ada upaya, wala quwata, tidak ada kekuatan, illa billahi, kecuali pertolongan Allah, illa billahi al-ali, zat yang mulia, al-azimi, zat yang agung. Jadi minta pertolongan kepada zat yang mulia, kepada zat yang agung. Ini tidak pere-pere. Misalnya ada orang standar, ada orang menghubungi sama-sama orang, berarti masih satu kelas. Saya orang yang dihubungi orang satu kelas, satu level.
Kalau kita minta kekuatan, minta upaya supaya bisa sukses, mintanya kepada zat yang lebih mulia, zat maha mulia, zat yang agung. Itu kan yang diminta kan zat yang hebat. Ya, kita menghubungi kepada sama-sama manusia. Ya, kekuatannya ya hanya seimbang saja. ada batasnya. Kena ukurannya. Moga Mas Budi ada mungkin pertanyaan untuk pengen biar sukses semangat pengennya. Mumpung ini hadir ada Pak Kiai Ashab ngobrol santai banget Mas Budi. Jadi tadi ada kata-kata tantangan. Misalnya sekarang musim hujan, ini mau kirim barang gimana, masih hujan. Kita harus punya solusi untuk bagaimana sampai tujuan. Walaupun hujan, gimana, itu harus dipikir, jangan menyerah. Misalnya mau ngirim barang, hujan, itu jangan menyerah. Solusinya apa ini? Harus selalu Jangan menyerah. berusaha cari solusi ya. Iya. Harus berusaha cari solusi. Iya, solusi. Tidak mudah Putus Menyerah. asa. putus asa. Iya. Secara umum masyarakat kalau keberadaannya begitu nyerah, udah terus. Padahal alat-alat untuk nangkis hujan yang terus ada. Biasanya itu kalau lagi merintis, Pak. Kalau lagi merintis, Ya. dalam berusaha itu lagi merintis. Ya. Durung katok hasilnya. Iya. Banyak Tapi hambatan. nek sing wis jalan aku ya wis katok bakal Pak oleh duit semene ya mesti kiyang Pak. Iya. Awal-awal merintis biasanya. Tapi nek awal-awal merintis biasa lebih ketika ada hambatan itu Menyerah. lemas, mudah menyerah. Itu terbalik. Justru rintisan itu harus lebih semangat. Harusnya. Dalam kondisi rintisan itu dalilnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu dalil rintisan. Merintis. Dalam rintisan. Tapi kalau sudah mapan, dalilnya jangan itu. Beda. Kalau sudah mapan, lancar, dalilnya innallaha la yughayyiru ni'matan an'amaha hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kenikmatan. An'amaha yang Allah berikan kepada hambanya, nikmat-nikmat itu diberikan hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali orang itu merubah dirinya sendiri. Mangkle sungkanan kayak Misalnya sudah lancar boros. Misalnya sudah lancar foya-foya. Umum lah. Umum aku tahu. Atau mutunya tidak terkontrol. Iya. Mutunya tidak akan terkontrol. Itu penting. Dalilnya innallaha la yughayyiru ni'matan an'amaha hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kenikmatan itu tidak akan dicabut oleh Allah kecuali orang itu mencabut sendiri, merubah sendiri. Makanya dalam segala sesuatu itu kalau Allah memberi nikmat tidak akan tercabut kecuali orang itu merubah sendiri. Termasuk gigi. Allah Ta'ala memberi gigi itu lengkap, jumlahnya lengkap. Ternyata kalau sudah tua seperti anak kecil, giginya 2. Ompong. Mulai ompong. Padahal Allah memberi lengkap.
Nah, tinggal perawatannya supaya lengkap itu tetap lengkap itu gimana? Harus ada upaya-upaya untuk menjaga kelestarian nikmat. Makanya diancam, la in syakartum la azidannakum. Tapi belakangnya wala in kafartum inna azabi lasyadid. Wis nek ora syukur. Ora syukure berarti misalnya gigi tidak merawat. Ya wis ompong. Contoh kecil itu. Kecil. Padahal nikmat yang masuk ke tenggorokan itu kenikmatan terletak di gigi. Tidak punya gigi, wah jauh sekali. Hilangnya nikmat jauh sekali. Untune loro angel gampangane ya. Bubur kaya bayi. Masya Allah, Masya Allah. Ini nangon keterangan ternyata itu menyangkut segala aspek. Ini belum ditanyakan kemajuan yang bentuknya apa kan belum. Misalnya ini maju dalam konteksi, maju dalam jasa, biro jasa, maju dalam semua aspek ada. Untuk kemajuan peningkatan ada. Semua lini itu banyak yang mengundang kemanfaatan. Cuman tidak jeli. Tidak jeli. Ini yang saya raih itu apa? Itu tidak jeli. Kalau jeli, sesuatu yang kita pikir secara jeli akan memperoleh banyak kemaslahatan, banyak kemanfaatan karena jeli. Kejelian itu modal dari pengembangan. Jeli Itu, melihat peluang kok ya. Itu statement Ibnu Khaldun. Kejelian di dalam memilih, di dalam segalanya jeli. Menganalisa tantangan supaya bisa menghindar. Itu modal yang nilainya lebih mahal daripada modal uang. Tapi itu kan termasuk kemampuan nopo namanya bakat kan, Pak? Bakat atau bisa diusahakan? Kejelian Kejelian. itu, nah itu. Hah? Apakah itu bakat atau bisa diusahakan? Usahakan. Secara individu masalah jeli itu harus belajar. Belajar mengamalkan kejelian, bukan belajar nangon keilmuan. Ini saya harus jeli apanya. Terus dipraktek. Kalau sudah dipraktek, sudah praktek, akan muncul ilmu-ilmu baru. Berarti nangone kancah yang penting itu amalia, bukan teori. Kalau teori terus dilaksanakan, itu akan muncul pemikiran-pemikiran baru, pemahaman-pemahaman baru. Saya sendiri kan kemampuan saya motong baju. Karena dilalui sedemikian rupa bisa motong celana, bisa motong bawahan, berkembang. bisa berkembang. Ini kejelian. Sampai bisa motong bajunya orang yang meninggal. Rawang murid toto. Jadi ilmu laduni aslinya
setelah kita melakukan Satu amal. dengan seksama itu muncul. Oh. Misalnya penataan ya, baiknya gimana, letaknya di mana, anu di mana. Kan Berarti kalian- posisinya berarti aktif oh, bukan pasif oh. Iya, iya, Beramal lah. iya beramal. Jadi yang anjuran untuk beramal itu melakukan aktivitas. Itu bukan hanya di bidang fikih, di bidang ibadah, ya, termasuk di bidang umum. Itu perlu dengan amaliyah. Makanya banyak orang yang tidak sebanding. Senangnya, hobinya mikir, tapi nanggone amaliyah nonsen. Mikir so. Amaliyah nonsen. Ya tidak berkembang. Nah, ini tentang amaliyah yang penting beramal, artinya aktif, tapi tentu amal yang soleh, amal yang Ya amal yang ya pokoknya amal yang membawa manfaat. Di dalam mengarungi kemajuan itu ada pokok-pokok yang harus diperhatikan. Misalnya gini, kita berusaha sekeras mungkin, kita meraih tujuan, kita meraih cita-cita, sebenarnya masih rawan kalau tidak diiringi tawakal. Kalau tidak diiringi tawakal, rawan. Buktinya orang yang begitu sampai sukses tidak punya tawakal, banyak sombong, banyak sewenang-wenang, banyak terjadi meremehkan orang, karena tidak ada tawakal. Kalau tawakal standarnya kepada Allah, itu bisa meredam kejahatan sosial, karena tawakal kepada Allah. Nah, di dalam antara meraih kemajuan dan meraih tawakal itu banyak terjadi sepotong-potong. artinya Artinya tawakalnya penuh, derap langkahnya kurang, berkurang, lemah, tidak seimbang. tidak seimbang. Sebenarnya gini, kita bersemangat, berusaha semangat. Setelah kita sampai titik kemampuan, baru kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti tawakal itu mengurangi aktivitas. Nah, ini yang salah kan, tawakal sehingga terjadi pengurangan dalam aktivitas duniawi. Berarti tawakal niku ba'da ikhtiar napa? Ba'da ikhtiar yang maksimal. Bukan hanya ikhtiar saja yang maksimal. Ini kan tentang kemajuan, tentu kan seseorang itu berpikirnya kemajuannya tentu kan, kalau konteks saya orang awam kan maju terkaitnya sama rizki yang cukup banyak ya. Iya. Nah ini kan juga ada istilahnya ayat 1000 dinar yang cukup terkenal kan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Iya. Nah itu kan dengan modal takwa itu kok Rezekinya. nanti ada jalan keluar. Itu takwanya itu berarti bentuknya itu apa? Takwa itu bisa berarti menjalankan perintah, meninggalkan larangan, bisa berarti menjaga segala kemungkinan, dijaga supaya kelestariannya terjamin. Jadi ada takwa, ada itiko.
Yang satu itiko. Itiko itu alhimiyah, penjagaan. Makanya dalam mengenyam ayat hanya sebatas takwa, jamaahnya rutin, rajin. Tapi untuk menjaga kelestarian hidup lemah. Itu termasuk. Padahal yang itiko itu lebih penting. Nah, saya kan merasanya kan saya jamaah rajin. Saya amaliyah kaya gampangane maksiat secara lahiriah kan jarang. Tapi kok rezeki dengan harap budi kula kan iri. Iya. Kan kaya protes kan pengen. Katanya wa mayyattaqillah yaj'al makhraja. Iya. Bahkan ada lanjutan ayat wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Iya. Kan niku. Berarti nanti orang saya. Nah, berarti makna takwa di sini kan bukan hanya sekedar menjalankan perintah, saya sholat, kemudian meninggalkan larangan, tidak berzina, itu saja. Luas berarti. Luas. Yang satu artinya itiko. Itu alhimiyah, menjaga. Makanya karena tidak ada respon pengajian tentang alhimiyah, banyak kelengahan umat Islam. Oh, niku. Banyak kelengahan. Konotasi menjalankan perintah kan mesti arahnya kan sholat, Iya, tok, iya. puasa. Salat, poso. Perilaku tidak begitu diperhatikan. Iya. Padahal yang genol dalam hablum minan nas itu lebih baik daripada genol di peribadatan. Ubudiyah. Hablum minan nas genol kuwi lebih disenangi oleh Allah. Jangan budi seneng nulung wong, aku rajin sholat po. Nah, Orang enggak kayak yo. Waduh. Nggih, berarti kan sebagai koreksi niki. Ora wong ngono. Ayo. Ya, kita mengamalkan dua-duanya, takwa kepada Allah, terus yang satu ittiko alhimiyah. Alhamdulillah. Misalnya ini musim hujan, terus tetesan dari hujan borot dari atas, ternyata kita misalnya produksi bajunya putih, ini tidak bisa terjual. Itu gara-gara tidak punya itiko. Oh, itu alhimiyah ini. Contoh sampel. Misalnya keborotan, kitab-kitab yang tidak pelakunya tidak itiko. Wah, lah kok basah semua. Ini gimana? Ini rusak. Tidak punya itiko. Oh, itiko itu maknanya berarti apa? Menjaga. Menjaga Segala kemungkinan. Oh. Ya bisa dimaknai wikoyah, hati-hati ya. Iya, wikoyah. Wikoyah itu ya menjaga juga. Itiko. Itiko ya dari kata wikoyah itu asalnya. Satu akar kata. Satu niku. Iya. Seirama lah. Seirama. Senada. Kalau mengamalkan gitu memang betul-betul wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Karena itikonya juga ngetol. Itikanya ngetol. Selama ini kan pokoknya aku rajin sholat jamaah, Senin Kemis regep. Tapi kok waduh kan oke ya no? Iya. Biasanya begitu orang kan. Iya, mulai karo Gusti Allah. Ternyata Misalnya seorang konsumen mencari barang, otomatis pilih barang yang bagus, barang yang terjaga, barang yang berarti milih individu yang punya etiko. Kan konsumen kan milih. Misalnya ada
baju kok kurang bersih, nggak mau. Ono yang Teliti. mau, teliti. Nah, konsumen kan pilih-pilih. Berarti yang dituju oleh konsumen harus punya etika. Nah, sampai kemasan juga harus teratur. Dikemas yang teratur itu punya daya tarik konsumen. Teratur. Bonafit. Kalau sampai bonafit ya rezeki itu layak tasib. Nah, kamu mau kemana? Yo kau Pak Kaji itu mau cari apa? Oh, cari misalnya koko. Oh, misalnya koko. Penanya dan yang ditanya akhirnya komunikasi. Kamu tahu koko yang paling bagus Kualitas itu tadi. kualitasnya orang ini. Oh. Itu kan yang ditunjuk orang ini termasuk wa yarzuqu min haitsu la tasib. Tujuannya ke sana, lah kok ke sini Belok. belok. Karena memilih yang Lebih bagus. bagus. Alhamdulillah. Ya, Bu, terkait ini penting ke kiat-kiat hidup Terkait namanya bisnis. semangat tapi masih dalam koridor syariat lah istilahnya. Lah sing dikorban kok dipilih. Ayo kuwi mau kuwi. Nah ini kan tapi Hobi Pak Yai kan sudah matur pengorbanan tidak harus bentuk materi Pak Yai. Iya, iya. Tadi keinginan-keinginan ditinggalkan. Kesenangan ditinggalkan ya. Sementara ngecol kedorong tinggal sing puas. Mancing tinggal. Mancing sih ana manfaate. Oleh iwak Oh iya, digoreng. mancing tinggal ya. Biasanya pemancing-pemancing itu bawa HP. Ah, Jadi walaupun kelihatannya tidak Mancing. kerja, ternyata Oh, aplikasinya itu terus jalan terus. si melayani konsumen. Itu malah konsumen. Ngomong wong ngalih mancing. Ah. Baik, ajeng tanglet-lan niku Iya. bersungguh-sungguh niku kale ngoyo niku maknanya sami mboten? Nah, ngoyo. bersungguh-sungguh karo an ngoyo. Ngoyo. Kalau ngoyo itu berarti unsurnya di atas standar. Boleh dibilang ketumpangan nafsu no, Pak? Ya bisa juga. Ben sempat. Kuwi Nek ngoyo bedane rada berarti- angel niku Pak ya. Beda nih. Bedane niku rada tipis kuwi angel gitu. Ngoyo karo sing. Terkadang perasaannya ngoyo ternyata belum sampai standar, Padahal masih Belum maksimal. belum masih- maksimal, tapi masih belum perasaannya kategori ngoyo. ngoyo. Itu, itu sering terjadi. Ngoyo dan sungguh-sungguh itu yang bisa mengukur diri sendiri. Iya, dari sendiri. Oke, wis pokoke kok hasilnya ora Nah, maksimal. Kampreng gitu. Nah, terus kenikmatan yang terpendam itu sebenarnya banyak. Misalnya dulu sebelum punya mobil tidak bisa nyetir, barang punya mobil bisa nyetir. Berarti kenikmatan yang terpendam Terpendam. itu bisa Muncul. teraplikasi. Dulu tidak punya mesin tres, barang punya mesin tres, Bisa menjalankan. bisanya ngoperasikan. ngoyo dan Malah bersungguh-sungguh. bisa sampai itu apa, reparasi dandani, bisa bongkar, bisa pasang, bongkar, bisa. Ternyata itu kenikmatan yang terpendam itu masih banyak, belum dikembangkan. Bagaikan bumi banyak yang belum dikelola. Kalau memang dikelola semaksimal mungkin,
dari segala macam manusia akan kaya. Tidak ada yang melarat. Digali semua. Allah Ta'ala memberi kepada manusia itu banyaknya kenikmatannya itu melimpah. Melimpah. Allah menyatakan dirinya dalam sholawat Ibrahimiyah, innaka hamidum majid. Allah Ta'ala bersifat hamid, terpuji. Dirinya terpuji di dalam af'alnya kepada makhluk. Berarti makhluk dijamin. Jadi tidak ada kelaparan, tidak ada kekurangan. Hamid, majid, Allah Ta'ala Maha Agung. Berarti semua kebutuhan manusia itu sudah terjamin, melimpah. Kenapa tidak melimpah? Banyak kezaliman. Banyak kezaliman, korupsi. Itu. Oke. Ya, banyak kezaliman. Ini kembali lagi kepada tadi motivasi tentang semangat mencari kesuksesan. Nggih. Kadang kan gini wae. Kita sudah bersungguh-sungguh. Iya. Wis bahasane Pak Ngoyo wis wani mengorbankan. Tapi begini Mas Desir, karena ini waktunya sudah, ini sudah 1 jam lebih nih Pak. Iya. Jadi mungkin pertanyaan bisa untuk episode selanjutnya saja. Oh, nggih. Tutup doa apa pripun? Ya, kita tutup bersama dengan monggo berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin, hifdzal mursalin, ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka wa qina ma nasina ya dzal jalali ikram. Allahumma ja'alna minasyakirin wa ja'alna minassabirin wa ja'alna min ibadikas sholihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillah. Terima kasih pemirsa sudah menyimak bincang-bincang kami, ngaji kami ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya silakan ditulis di komentar. Insya Allah akan kita bahas di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.